Halo, gue Ahmad Sobri, Teknik Elektro 2013. Di sini ada namanya DevC++, yaitu aplikasi untuk kita mengerjakan suatu codingan dari bahasa C. Dari di sini gue buat program untuk menghitung kecepatan suatu benda setelah tumbukan yang terjadi. Jadi gue di sini ngitung kecepatan benda kedua setelah benda itu bertumbukan. Gitu. Jadi di sini ada include yang pertama nih, di sini ada include studio.h. Studio.h apa sih? Standar input output. Jadi gue bakalan manggil fungsi-fungsi yang ada di standar input output. Contohnya apa aja sih? Kayak print f, scan f, dan masih banyak lagi. Kalau yang kedua, gue pakai include math.h. Kenapa gue pakai itu? Karena nanti gue punya perhitungan matematika, yaitu dikali, dibagi, sama ada dikuadratin. Gitu. Jadi selanjutnya kita masuk nih ke badan fungsinya. Kita pakai in main. Ini buat badan fungsi total semuanya. Dibuka dengan kurung berawal. Yang pertama masuk ke float. Float itu apa sih? Float itu kita definisi ini. Di dalam fungsi tersebut ada apa aja sih? Nih, di dalam fungsi ini ada apa aja sih? Ada massa 1, massa 2, kecepatan 1, kecepatan 1S. Kecepatan 1S ini di sini adalah kecepatan benda 1 setelah bertumbukan. Kecepatan 2, kecepatan 2S, kecepatan benda 2 setelah bertumbukan. Kecepatan S itu adalah kecepatan benda 1 sama dengan kecepatan benda 2 setelah bertumbukan. Nanti gue jelasin lagi. Kenapa gue pakai float? Karena di sini gue bisa pakai angka desimal. Misalnya 0,5, 2,3, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua ini ada integer. Kenapa gue pakai integer? Karena di fungsi ini gue bakalan masukin npm gue untuk ke fungsi selanjutnya. Jadi awalnya gue masukin fungsi npm gue yang benar sebesar 1306369535, baru dia akan muncul nanti nama gue, npm, sama judulnya. Kita ngapain sih di program ini? Itu coba kita cobain ya. Misal gue coba npm gue yang benar 1306369535, tak, langsung muncul Ahmad Sobri 13063695 menghitung kecepatan suatu benda setelah tumbukan yang terjadi, masukkan nilai berapa. Nah, sebelum itu kita coba nih, kalau misalnya npm-nya salah, kayak gimana sih kalau npm-nya salah? Misalnya kita cobain ngasal aja, dia langsung minta, iya kamu siapa sih? Dia langsung minta npm selanjutnya. Maksudnya dia minta npm yang benar, karena dia nggak detect itu npm siapa, dan nggak bakalan masuk ke fungsi tumbukan yang tadi gitu. Jadi sebenarnya tumbukan kenapa ada sih? Itu apa sih? Itu merupakan koefisien restitusi, di mana sebuah benda bertumbukan pasti mempunyai koefisien restitusi, dan koefisien restitusi itu ada 3 jenis. Yang pertama, kita masuk yang pertama ya. Sama dengan 1. Sama dengan 1 di sini disebut tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna. Jadi dia memakai rumus hukum kekanalan energi. Pasti inget dong hukum kekanalan energi. Masa lupa? Hukum kekanalan energi kinetik di sini yang dipakai. Terus karena gue mau hitung kecepatan benda 2 setelah tumbukan, maka gue tinggal dibalik aja, tetapi pakai hukum kekanalan energi kinetik. Nah, di sini nih rumusnya nih. Biasa yang setengah mv kuadrat gitu, oke? Ya udah, kita masuk selanjutnya deh. Yang kedua ada sama dengan 0. Maksudnya sama dengan 0 apa sih? Dia nggak lenting sama sekali. Kenapa dia nggak lenting sama sekali? Karena ketika dia bertumbukan, misal benda 1 numbuk benda 2, dia akan menjadi satu benda yang mempunyai kecepatan yang sama. Kenapa? Karena di sini
koefisien restitusinya sama dengan 0. Dan makanya gue definisi ini. Ada yang namanya kecepatan S. Apa sih kecepatan S? Kecepatan S adalah kecepatan benda satu setelah bertumbukan sama dengan kecepatan dua setelah bertumbukan. Jadi yang gue bilang tadi, ketika mereka bertumbukan, maka kecepatan mereka sama. Nah, di sini kita biasanya pakai ini, hukum kekalahan momentum. Tapi kecepatan setelah bertumbukannya kita buat sama. Nah, makanya kita cari kecepatan setelah bertumbukan sama dengan massa 1 dikali kecepatan 1 ditambah massa 2 dikali kecepatan 2 dibagi massa 1 ditambah massa 2. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga nih, yang ketiga apaan sih? Nih, yang ketiga ini ada namanya koefisien restitusi dari 0 antara 0 sampai 1. Maksudnya misalnya 0,5, 0,6, 0,7 gitu. Tapi kalau di sini dibilangnya tumbukan lenting sebagian. Nah, di sini gue tulis dia kehilangan energi kinetik nih, karena tadi E sama dengan 1 mempunyai energi kinetik. Pas di sini dia kehilangan energi kinetik, dan tapi dia punya memakai hukum kekalahan momentum. Yang tadi gue bilang hukum kekalahan momentum tuh M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. V2 aksen tuh yang ada aksennya tuh kecepatan setelah bertumbukan. Tapi di sini gue definisinya kecepatan 1S, kecepatan 2S. Nah, kan gue di sini mau ngitung nih kecepatan benda 2 setelah bertumbukan. Nah, ini dia nih rumusnya. Sederhana loh rumusnya. Ini gue masih jelasin rumus-rumusnya dulu ya. Nah, belum ke codingannya. Nah, sebenarnya codingannya tuh tinggal kita buat. Misalkan lo mau ngapa? Nampilin nama. Ya udah kita pakai printf. Set. Udah nih. Nah, kalau misal lo mau masukin suatu angka yang disimpan ke dalam ke dalam komputer tersebut, nah kita pakai printf. Printf itu yang tadi kan buat nampilin. Nah, buat nyimpennya komputer kita pakai scanf. Jadi scanf persen v, maksudnya itu persen float. Jadi angkanya itu bisa desimal. Kalau lo mau angkanya bulat itu namanya pakai persen d. Di sini tinggal lo ganti persen d. Koma. Nah, ini apa yang tadi lo mau simpen? Kalau gue mau nyimpen e kan, makanya gue pakai e di sini. Jadi gue nanti nyimpen e. Nanti ketika komputer itu membaca, ketika gue masukin 1, komputer itu langsung masuk ke sini kan, makanya gue pakai jika e sama dengan 1. Nah, makanya pas ketika gue input e nya sama dengan 1, berarti langsung masuk ke sini dong, otomatis. Nah, di sini sama, gue makanya fungsinya printf. Ketika gue mau masukin sebuah massa 1, massa 2, itu gue pakai printf. Tapi gue nggak lupa pakai scanf biar disimpan sama komputer. Ketika lo cuman pakai printf doang, itu cuma nampilin. Jadi lo komputer nggak bakal nyimpen data lo. Tapi ketika lo pakai scanf itu bakal kesimpan. Nah, nanti kita bisa ngitung kecepatan bendanya. Gitu. Terus yang di terakhir gampang aja. Kita langsung pakai return no. Nah, makanya nih kita cobain dulu nih fungsinya kayak gimana. Nih, masukin npm gua kan. Set. Nah, kita cobain aja. Misalnya 0,5 atau enggak 0 deh, yang gampang 0. Tak. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Dia munculin kata-kata tumbukan tidak lenting. Masukin masa 1 misalnya 3. Kecepatan 1 berapa nih? 2 misalnya. Dat. Masukin masa 2 berapa? Sama, misalnya masanya sama. Dat. Tapi kecepatannya 1,5 nih. Dat. Langsung kita enter. Kecepatan setelah bertumbukannya 1,75. Kenapa? Kenapa dibilang kecepatan setelah bertumbukan? Karena ketika tumbukan tidak lenting sama sekali, dia mempunyai satu kecepatan yang sama. Makanya sebesar 1,75 meter per second. Gitu loh. Nah, gitu. Jadi ini sebenarnya program sederhana yang mungkin
kalau misalnya lu mau ngajarin adik lu yang SMA gimana sih cara ngitung tumbukan, ya lu bisa langsung pakai codingan ini, langsung bisa lu kerjain soalnya. Nah, di fungsi yang tadi gue bilang, kenapa kita pakai return no? Kenapa? Supaya kita kembali. Jadi lo nggak selamanya hitung terus tuh. Jadi kita bakalan nahan tampilannya ketika lo udah dapet hasilnya. Nah, ini tutup kurung kurawal untuk mengakhiri semua codingan lo. Gitu. Nah, yang tadi yang gue bilang nih, kalau misalnya npm gue salah, if npm tidak sama dengan npm gue 1306369535, maka gue bakal ngeprint, ya kamu siapa sih, gitu. Terus gue bakal go to kembali. Mana sih kembali? Kembali itu ketika gue nginput npm kembali, gitu. Jadi fungsi gue ini kayak berupa kode. npm itu berupa kode untuk masuk ke fungsi gue aslinya, gitu. Jadi ya udah, tadi gue udah jalanin fungsinya. Sekian aja dari gue, semoga ini bermanfaat.